Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab 15, yaitu Dynamic Routing PGP. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara EIGRP dan OSPF dengan BGP ya teman-teman. Nah, EIGRP dan OSPF sendiri itu masuk ke IGP atau Interior Gateway Protocol. Maksudnya itu adalah inter AS. Nah, kalau AS ini kita bisa ibaratkan sebagai perusahaan. Misalnya di sini kan ada perusahaan google.com, lalu facebook.com dan juga twitter.com. Nah, di setiap perusahaan ini kan memiliki banyak router dan juga banyak server ya, teman-teman. Misalnya untuk google.com itu AS-nya itu 100, kemudian facebook.com 200 dan twitter.com itu 300. Nah, jika kita ingin menyambungkan seluruh perusahaan ini, kita itu pakai yang BGP ya, teman-teman. Karena yang EIGRP dan OSPF kan hanya AS, berarti satu perusahaan. Kalau BGP itu berarti kan antar perusahaan. Jadi, kalau mau menghubungkan antar perusahaan, kita bisa pakai yang BGP. Nah, di sini saya akan buat topologinya dulu ya, teman-teman. Nah, ini untuk topologinya kita pakai seperti video-video sebelumnya ya, teman-teman. Di sini saya akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka pada router 1, kemudian ke CLI, lalu kita bisa ketikkan no, kemudian ketikkan enable, lalu conf t. Dan di sini kita akan masuk ke dalam interface gig 0/0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan interface gig 0/0, enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 beserta subnet mask-nya ya, teman-teman, yaitu 255.255.255.252. Nah, kenapa 252? Karena di sini slash-nya itu menggunakan slash 30 ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita juga akan masuk ke dalam interface gig 0/1. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan interface gig 0/1, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 beserta subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, ini masih tetap sama ya, teman-teman, pada video sebelumnya, yaitu 0, karena di sini kita menggunakan slash 24. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini kita bisa lakukan hal yang sama pada router 2-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa ke CLI, ketikkan no, lalu enable, conf t, kemudian kita akan masuk ke dalam interface gig 0/0 terlebih dahulu. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.2 beserta subnet mask-nya 255.255.255.252. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, kita akan masuk ke dalam interface gig 0/1 ya, teman-teman. Kita bisa exit, kemudian kita ketikkan interface gig 0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1 beserta subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini sudah menyala semua ya, teman-teman.
Lalu saya akan pasang IP di PC 1 dan juga PC 2 nya ya teman-teman. Kita lakukan di PC 1 terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop, kemudian IP configuration. Pada IPv4 addressesnya kita bisa isikan yaitu 192.168.1.2. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kita lakukan di PC 2 nya. Kita ke desktop, kemudian IP configuration. Pada IPv4 addressesnya kita bisa isikan yaitu 192.168.2.2. Untuk subnet masknya itu sama ya teman-teman. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan konfigurasi BGP-nya. Di sini kita bisa buka pada router 1. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan router BGP, lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini kan ada autonomous. Nah, autonomous itu maksudnya router-router yang terhubung harus memiliki angka yang sama dengan autonomous number-nya. Di sini saya akan pakai yang satu ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 1, kemudian enter, lalu kita bisa ketikkan neighbor 10.10.10.2, lalu kita beri tanda tanya. Di sini kita copy yang remote S-nya ya teman-teman. Ini kita bisa copy, lalu kita bisa masukkan, kita paste. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini ada tulisan AS of remote neighbor. Nah, maksudnya adalah router 1 itu misalkan dengan perusahaan 1, terus misalkan router 2 dengan perusahaan 2. Nah, jadi tadi kita ketik yang router BGP 1 itu maksudnya adalah router ini itu perusahaan 1 ya teman-teman. Berarti untuk neighbornya ini kan 2. Berarti untuk neighbornya ini kan berarti perusahaan 2 ya teman-teman. Berarti di sini untuk remote AS-nya kita ketikkan 2. Seperti ini ya teman-teman. Lalu enter, kemudian kita masukkan networknya. Kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0. Lalu subnet masknya 255, enggak usah, 255.255.255.252, karena di sini untuk slashnya itu slash 30 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan mas ya teman-teman. 255.255.252, enter, lalu kita masukkan lagi yang 192.168.1.0. lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, kita lakukan juga di router 2 nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita bisa ketikkan router BGP 2. Kemudian kita bisa ketikkan neighbor ya teman-teman, tapi kalian bisa singkat, tuliskan singkat, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita bisa paste. Untuk remote AS-nya itu 1. Enter. Kemudian kita bisa masukkan networknya. Untuk networknya yaitu 10.10.10.0, lalu masknya, subnet masknya 255.255.255.252, enter, lalu kita masukkan lagi network 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.0. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, kemudian kita bisa exit, lalu kita cek menggunakan perintah do show IP BGP submarine.
kita bisa disingkat, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada IP networknya yang 10.1 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan dulu shell IP root. Nah, di sini ada B. Maksud dari B ini adalah BGP ya teman-teman. Terus di sini IP-nya sudah ada yang 1.0 dan juga yang 2.0. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian ya teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu masih fail. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat yang 3 router ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan dulu IP yang interface gig 0/2-nya yang ada di router 2. Kita buka pada router 2-nya. Kemudian kita masukkan interface gig 0/2. Enter. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.20.1. Kemudian beserta subnet masknya ya teman-teman, 255.255.255.252. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Kita lakukan juga di router 3-nya. Kita masuk ke CLI, kita ketikkan no, lalu ketikkan enable conf t. Kemudian kita masuk ke dalam interface gig 0/0. Enter, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1 beserta subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita pasang IP PC 3-nya. Kita ke desktop, kemudian IP configuration. Untuk IPv4 addressesnya kita bisa isikan yaitu 192.168.3.2. Kemudian untuk subnet masknya 255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Nah, ini kan belum menyala ya teman-teman. Kita belum masuk ke dalam gigabit 0/1-nya. Nah, kita bisa enter, kemudian kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam interface gig 0/1, enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.3.1 beserta subnet masknya 255.255.255.0. Karena di sini dia menggunakan /24 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, kemudian kita ini maaf ya teman-teman, ini salah. Seharusnya kita pakai yang gigabit 0/0-nya yaitu 10.10.2. Kita bisa ulangi lagi ya teman-teman. Exit interface gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.20.2 beserta subnet masknya 255.255.255.252. Seperti ini ya teman-teman. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Kita masuk juga ke dalam interface gig 0/1. Kita ketikkan interface gig 0/1, enter, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1 beserta subnet masknya 255.255.255.0. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, ini sudah menyala semua ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi BGP-nya ya teman-teman. Kita bisa buka pada router 2. Kemudian enter, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan neighbor 10.10.20.2, kemudian paste remote AS,
remote AS-nya itu 3. Karena misalkan router 3 adalah perusahaan 3 ya teman-teman. Kita enter. Nah, maaf ya teman-teman, sebelumnya kita bisa ketikkan router BGP 2. Enter, baru kita ketikkan yang ini ya teman-teman, naik 10.10.20.2 remote AS 3, lalu enter. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 10.10.20.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kita coba buka pada router 3-nya. Di sini kita juga masukkan seperti tadi ya teman-teman, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan router BGP 3, kemudian ketikkan neighbor yaitu 10.10.20.1 beserta subnet masknya yaitu belum ya teman-teman, kita paste terlebih dahulu yaitu remote AS. Nah, untuk remote AS-nya itu 2 ya teman-teman. Enter. Kemudian kita masukkan networknya. Untuk networknya yaitu 10.10.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Enter. Lalu kita masukkan lagi network 192.168.3.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show IP route. Nah, di sini sudah ada dari 1 sampai 3 ya teman-teman. Ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Kita akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini awal-awal masih file ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful. Kita lakukan juga pada PC 1 ke PC 3-nya. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.